Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel kami Nizar Rutins dalam segmen Rutins Belajar. Oke, untuk sekarang, untuk anak-anakku yang sekarang lagi ada musim lockdown corona, untuk mendukung pembelajaran di rumah, saksikan video ini, saksikan dengan seksama. Untuk sumber belajarnya ini, untuk KD-nya ini. Yang dibahas makanan yang halal dan bergizi. Bagaimana videonya? Ikuti terus video ini. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan membahas hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Bab 14 PAI semester genap kelas 8. Oke, kita lihat makanan yang halal itu segala apa yang dihalalkan oleh Allah, dan makanan yang haram itu segala apa yang diharamkan oleh Allah. Ini ada percakapan, nanti bisa lihat sendiri kita percakapannya. Nah, kita mari membaca Quran surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Sebelum kita membahas terkait dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi, ada kiranya kita bahas terlebih dahulu tajwid tentang tafhim dan tarqiq. Ada bacaan lam yang tafhim dan tarqiq, ada juga bacaan ra yang tafhim dan juga tarqiq. Kita langsung saja ambil contoh. Kedua macam hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Hukum bacaan lam pada lafzul jalalah, Allah dinamakan lafzul jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca tafhim atau tebal apabila lafaz Allah didahului harakat fathah atau dhammah. Ya. Contohnya, fazadahumullah, zahaballah. Ya, fazadahumullah, zahaballah. Yang dimana yang disebut dengan tafhim ini didahului harakat dhammah, dan yang ini didahului harakat fathah. Sedangkan lam jalalah dibaca tarqiq atau tipis apabila lafaz Allah didahului harakat kasrah. Contohnya, mirrizqillah, billahi. Sebelum lafaz Allah didahului harakat kasrah. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Mudah sekali. Hukum bacaan ra, ada pula yang tafhim dan juga yang tarqiq. Yang tafhim, ra berharokat fathah atau fathaten. Contohnya, katsiro wa yahdi. Katsiron, ini ra-nya ini berharokat fathaten, katsiro wa yahdi, dan namanya ra tafhim. Begitupun juga dengan ini, wa idz faraqna, wa idz faraqna, ra-nya berharokat fathah. Ra berharokat dhamma atau dhammaten juga disebut dengan tafhim. Contohnya, syai'in qadirun kullama ruziqu. Ini ruziqu. Ra sukun didahului harakat fathah, didahului huruf berharokat fathah. Contohnya, yakadul barq, yakadul barq. Ra-nya ini memang sukun, tapi sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Ini pun juga disebut dengan tafhim. Ada pula ra sukun didahului huruf yang berharokat dhammah. Contohnya, fansurna, fansurna. Ra-nya sukun, tapi sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Selanjutnya yang tarqiq atau yang tipis. Ra berharokat kasrah atau kasraten. Amungkirin.
rin kasroten wal fajr. Rinya ini juga kasroh. Ro barokat yang didahului oleh ya sukun. Khobirun, qadirun. Itu tadi hukum tafhim dan tarkik pada lafadz lam, lafadz jalalah dan ro. Selanjutnya mari kita kupas satu persatu ayat-ayatnya. Ayat Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114 ini beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa-apa yang razaqakumu, yang telah dirizkikan kepadakum kalian. Allahu, oleh Allah, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik. Washkuru, dan bersyukurlah kalian, ni'matah, terhadap nikmat Allahi, Allah, in kuntum, in jika kuntum kalian, iyyahu ta'budun, kalian menyembah, iyyahu ta'budun, menyembah kepadanya. Nah, dari ayat ini mari kita kupas satu persatu memahami pesan mulia dari Quran surat An-Nahl yang artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kita lihat, maka makanlah dari apa yang telah direzekikan Allah, memberikan rizki dari apa-apa yang halal dan juga thayyiban, halal dan juga baik. Kalau hasan itu masih tergolong pada baik, tapi kalau sudah thayyiban, halalan thayyiban, baiknya itu juga ada manfaatnya, baik yang ada manfaatnya. Berarti halalan thayyiban, baik yang ada, halal yang baik dan yang ada manfaatnya. Washkuru, dan bersyukurlah kalian, ni'matallah, terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena kalau kita hitung nikmat Allah, sekalipun lautan jadi tintanya dan pepohonan jadi penanya, tentunya kita tidak akan pernah dapat menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking besarnya, saking banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari mata yang sehat, tangan yang sehat, kaki yang sehat, telinga yang sehat, semuanya yang terlihat dalam keadaan sehat walafiat. Belum yang tidak terlihat, kayak paru-paru yang sehat, ginjal yang sehat, hati yang sehat, dan lain sebagainya. Itu nikmat Allah. Ini masih anggota badan, belum oksigen, belum yang lain. Luar biasa nikmat-nikmat Allah. Selanjutnya dikuatkan dari hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sungguh Allah memerintahkan yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Selain kita dianjurkan untuk memakan yang baik-baik, kita juga beramal soleh. Artinya apa yang kita makan itu sinkron dengan apa yang kita perbuat nantinya. Jikalau kita mendapatkan makanan yang baik, maka perilaku kita juga akan baik. Tapi jika kita memakan makanan yang tidak baik, tidak halal, maka bisa dipastikan perilaku kita, perbuatan kita juga tidak baik. Makanya sebagai orang tua juga ketika memberikan makanan sesuap nasi pada anaknya yang sumber makanan itu tidak halal atau dari cara-cara yang haram, maka bisa jadi anaknya pun juga akan tidak baik
karena sumber makanan yang diambil juga tidak baik. Maka dari itu semuanya, terutama anak-anakku, nanti kalau mengambil makanan meminta izin pada yang punya. Dan dia berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan pada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rob, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakainya juga haram, dan kebutuhan dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah ini, kalau makanannya haram, minumannya haram, kebutuhannya yang dipenuhi juga haram, doa yang dipanjatkan menjadi tidak berkah. Ada sebuah cerita, nah ini, sebutir kurma bisa menghambat doa. Kisah, pada zaman dahulu dikisahkan namanya Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal perjalanannya ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua yang menjual di dekat Masjidil Haram. Ya, setelah kurma itu ditimbang-timbang, dibelinya. Setelah itu Ibrahim menyangka kalau kurma itu yang tergeletak di pinggir timbangan itu bagian darinya. Lalu ia memungutnya dan memakannya. Singkat cerita, Ibrahim ini terkenal orang yang ahli ibadah, zuhud, warok. Doanya selalu dikabulkan. Akan tetapi hal itu tidak lagi karena doanya tertolak karena kejadian 4 bulan yang lalu. Ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua dekat Masjidil Haram. Ibrahim terkejut. 4 bulan lamanya sholat saya, ibadah saya, amalan saya bagaimana? Lalu beristighfar. Si Ibrahim lantas langsung menjenguk di tempat pedagang tua yang menjual kurma tadi 4 bulan yang lalu. Kembali ke situ, orangnya tidak ada. Adapun pedagang yang muda, ternyata itu adalah keturunannya pedagang yang tua tadi, dan beliau sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana dengan kehalalan kurma yang dimakannya tadi? Bagaimana dia meminta izin? Si pedagang muda tadi, saya tidak berhak mengizinkan karena saya mempunyai saudara-saudara yang berjumlah 11 dan saya tidak berani mengatasnamakan mereka semuanya. Maka dari itu Ibrahim bin Adham meminta alamat 11 saudara tadi, menemui satu persatu dan diceritakan kisahnya, meminta izin untuk dihalalkan 1 butir kurma yang bukan haknya, yang membuat dirinya dihambat doanya. Setelah menemui 11 saudara-saudaranya, kembalilah Ibrahim bin Adham tadi kembali ke tempat, dan sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapatkan halal dari ahli waris pemilik kurma tersebut. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila ada keraguan. Itu 1 butir. Apalagi lakukan perjalanan, lihat pohon pelem. Nah, lihat pohon pelem diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu mengakibatkan terhalangnya doa kita yang makbul. Maka dari itu kita harus introspeksi diri. Apakah kita pernah melakukan atau tidak, kita introspeksi. Ada pula kisah teladan dari Imam Nawawi, lebih suka membaca Quran daripada bermain.
Bonus. Nah, ini ada kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi ini seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus. Imam Nawawi ini pemikir muslim di bidang fikih dan hadis. Uniknya, Imam Nawawi ini bila diajak suka membaca, bila diajak bermain tidak mau. Suka membaca, bila diajak bermain tidak mau. Karena ini yang telah diajarkan oleh orang tuanya Imam Nawawi. Sesekali diajak oleh oleh teman-temannya bermain, kembali lagi ke rumah. Sesekali bermain, kembali lagi ke rumah. Hal ini sama persis kisahnya seperti presiden kita almarhum B.J. Habibie. Juga persis, beliau suka membaca, tidak suka bermain. Seketika diajak bermain sama teman-temannya, dia keluar sambil membawa buku, lalu kembali lewat jendela dan membaca buku lagi. Dan sempat disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Berikut reviewnya. Siapa Pak Habibie itu? Bukan ilmuwan biasa, muslim, ahli Quran, rajin baca Quran, Masya Allah. Teman-teman sekalian, maaf, sholatnya luar biasa, puasanya bagus. Bahkan pendidikan ayah beliau itu seperti ayah Imam An-Nawawi merawat Imam An-Nawawi. Makanya sifatnya kecil itu mirip sekali. Dulu Imam An-Nawawi susah main, disuruh main bawa buku nangis. B.J. Habibie sama persis, disuruh main malas, capek, dorong lewat pintu depan, kembali lewat jendela belakang. Pak Habibie meninggal dalam sholat Isya ayahnya, jadi imam ke depannya. Dewasanya itu yang membantu beliau kemudahan berkat doa kedua orang tuanya. Nah, ini tadi makanan halal serta bergizi. Jadi makanan halal ini rangkumannya. Islam mengajarkan kepada umatnya agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyiban. Halal artinya diperbolehkan agama, sedangkan thayyib bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Quran surat An-Nahl ayat 111 berisi perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik serta mensyukuri nikmat Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 190-91 menyatakan bahwa minuman keras, khamr hukumnya haram. Suatu lafaz mengandung bacaan ikhfa syafawi apabila terdapat mim sukun bertemu huruf ba. Ini bonus ya, bonus tajwid. Yang dinamakan ikhfa syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Sedangkan yang dinamakan dengan idgham mimi atau idgham mislen itu apabila ada mim sukun bertemu mim. Sedangkan yang terakhir yang disebut dengan idhar syafawi, di sini tidak ada. Idhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ini bonus tajwid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir pesannya adalah makanlah makanan yang halal serta yang thayyib. Thayyib itu yang baik, bukan hanya sekedar baik, tapi halal, bergizi dan bermanfaat bagi tubuh kita. Apalah guna kita makan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita? Allah menciptakan segala apa yang di langit dan di bumi ini untuk manusia, untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk kita kelola. Sekian dari video kami, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diambil hikmah dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang salah-salah dari kami, yang benar datangnya dari Allah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.